Halo semuanya, selamat datang di podcast kita hari ini. Kenalin, aku Nadia. Aku Naswa. Aku Aqua. Aku Rifki. Nah, hari ini kita akan ngomong-ngomong nih soal FOMO produktif. Nah, kita tuh ngerasa takut gak sih ketinggalan kalau kita gak sibuk. Kayak teman-teman tuh pada ikut organisasi, terus ikut kepanitiaan lah, ikut UKM lah, dan lain sebagainya. Nah, kita tuh kayak nggak ngapa-ngapain dikit tuh langsung anxious gitu, kayak merasa useless, kayak orang buangan gitu. Kayak kenapa sih aku kayak nggak pernah ngapa-ngapain gitu, nggak kayak si A, si B, si C yang ikut organisasi lah, kepanitiaan lah, terus kuliah sambil kerja gitu, gak sih guys? Iya, dan lebih parahnya lagi kita udah survei beberapa orang dan hasil dari surveinya itu cukup mengejutkan dan bikin kita jadi mikir banget. Ya. Jadi episode ini tuh kan cuman kita buat curhat-curhat, tapi kita mau bedah nih angka-angka dari data yang udah kita ambil, kasih konteks dan hopefully kita semua keluar dari sini dengan cara pandang yang lebih sehat soal produktivitas yang kita jalani sehari-hari. Yuk kita masuk. Oke, jadi pertanyaan pertama di survei kita itu, apakah kamu sering merasa harus selalu produktif setiap hari? Dan hasilnya tuh guys, sampai 96% dari responden itu menjawab sering atau kadang-kadang. Nah, berarti kan kebanyakan orang itu merasa seperti kayak harus selalu produktif gitu kan. Misal kayak aku sendiri tuh, kalau aku melihat teman-temanku itu yang ikut kepanitiaan, ikut UKM, ikut eksternal di luar gitu, kayak jujur aku merasa ketinggalan banget. Dan apalagi kayak orang-orang itu ada yang juara di lomba-lomba di universitas lain gitu, ya gak sih guys? Iya, Betul sekali. Tapi kayak mau tenang aja gitu nggak bisa nggak sih, kayak rasanya ada perasaan nyesel atau gimana gitu kan. Nah, terus kita tuh juga tanya nih tentang pernahkah kamu merasa bersalah saat beristirahat atau tidak melakukan apapun? Dan kalian tahu 39% jawaban itu sering, hampir 48% jawabannya kadang, jadi hampir 87 orang pernah merasa bersalah hanya karena istirahat. Padahal itu menurutku bukan sesuatu yang harus kita merasa bersalah, tapi kita harus emang ngasih waktu buat diri sendiri untuk beristirahat. Bersalah banget karena istirahat itu kebutuhan biologis, karena bukan kebutuhan bisa kan kebutuhan biologis, itu bukan kemewahan, tetapi sebagai kita itu apa sih? It's fine. Saya presentasi. Iya, kita ngobrol biasa, tapi pakai bahasa baku. Kelihatan Nggak apa-apa. coba bersalah karena istirahat. Coba dipikir ulang, istirahat itu kebutuhan biologis, bukan suatu kemewahan. Itu kita udah di internalisasi ide bahwa istirahat itu bukan malas. Nah, dan ini bukan cuma salah satu individu doang guys. Ini tuh kayak semua orang tuh kita dibentuk sama lingkungan yang memuji-muji orang, yang kayak dia ikut, wah kamu keren banget, kamu ikut kepanitiaan, kamu ikut UKM ini, kamu jadi staff li, kamu ditarik jadi staff ahli geres lah, kayak gitulah intinya guys. Nah, itu bukan semerta-merta itu kayak kita nggak punya waktu santai gitu guys. Kita sebagai individu sendiri kan kita juga perlu waktu santai gitu. Kita juga nggak usah membandingkan diri kita sama orang lain. Gitu. Jadi berarti kan termasuknya tekanan ya. Nah, kira-kira tekanan itu dari mana? Itu kita juga melakukan survei loh ya. Terus
Dan Hasil surveinya itu kalian tahu Pak, jawabannya itu sebanyak 47,8% mereka tuh mengatakan bahwa tekanan itu ada di dalam diri dia sendiri. Jadi bukan karena orang tua, bukan karena tuntutan kampus, teman-teman atau yang lainnya, tapi pure dari dalam diri mereka sendiri. Itu yang bikin susah dilawan, bukan tekanannya dari luar. Kamu bisa kabur, tetapi kalau dari tekanan di dalam di dalam kepala kamu sendiri. So guys, jadi kita nggak usah kayak overthinking gitu kalau kita nggak sibuk kayak orang lain gitu. It's fine, kita juga punya waktu untuk istirahat. Dan jalan kita itu juga beda-beda ya sama orang lain, jadi nggak usah merasa tertinggal. Menurutku istirahat tuh nggak ada salahnya kok guys. Seperti kalian istirahat secukupnya. Iya, kita berbagi istirahat. Kalau sudah di batas ambang kita ya udah istirahat aja, jangan maksa. Oke, lanjut segmen ke selanjutnya kita masuk inti dari episode kali ini. Nah, FOMO atau fear of missing out ini itu kita ada nanya di surveinya itu kan ya, apa yang paling sering bikin kamu takut tertinggal gitu, dan hasilnya 47,8% jawaban prestasi akademik, berarti kan hampir dari setengah responden kan ya. Nah terus yang urutan kedua tuh ada pengalaman organisasi atau kepanitiaan. 30% lebih, jadi bukan soal barang atau tren, tapi itu soal pencapaian dan pengalaman dari sekitar kita dan teman-teman kita gitu loh guys. Jadi FOMO kita lebih ke arah oh aku nih belum sehebat mereka nih, aku belum seaktif mereka, aku belum wow mereka, belum luar biasa gitu loh guys. Ini menarik kalau FOMO soal benda atau tren, tapi solusi beli atau ikutin. Tapi FOMO soal prestasi itu nggak ada habisnya. IPK yang naik, ada yang lebih tinggi, masuk dari organisasi, ada yang lebih wah gitu. Nah betul, dan ini ya langsung nyambung sama pertanyaan lain nih. Saat melihat teman lebih aktif atau berprestasi, apa sih yang kamu rasakan? Nah, hampir dari 44% dari responden kita itu menjawab bahwa kita tuh merasa kayak campur aduk gitu loh. Kayak kita merasa tertinggal, iya, merasa ya enggak apa-apa gitu. Ya kan guys? Iya, itu kayak campuran dari banyak gitu ya, kayak ya rasa tertinggal, ngerasa ini, ngerasa itu gitu kan. Itu juga jadi campuran motivasi, itu juga ada insecure, overthinking, itu semua jadi satu gitu guys. Kamu tuh ngerasa terinspirasi, tapi di satu sisi kamu tuh juga merasa kayak tertinggal. Oh, aku belum jauh nih dari mereka dan aku harus ngejar. Tapi kamu tuh pengen maju tapi takut, pengen mundur tapi ya gimana gitu loh. Dan 21,7% langsung dibilang mereka itu merasa insecure. Itu hampir 1/4 orang yang merasa buruk tentang dirinya sendiri hanya karena dilihat pencapaian orang lain. Nah, yang harus digarisbawahi guys, kita sering lupa bahwa kita lagi nge-compare kehidupan kita sama orang lain. Kita kayak melihat di Instagram itu ada banyak sorotan. Contoh, ada satu orang nih, dia tuh aktif UKM, aktif kepanitiaan, pernah ikut sampai delegasi ke luar negeri, sampai highlandnya ada benderanya banyak gitu. Nah gitu kita nggak usah deh nge-compare kita sama kehidupan orang lain, karena kita tuh punya life on plan-nya kita sendiri. Dan ngomong soal media sosial, di survei kita itu juga ada pertanyaan, apakah media sosial membuat standar produktivitas menjadi terlalu tinggi? Dan 56,5% itu setuju, 17,4% sangat setuju. Jadi hampir 74% orang mengakui bahwa media sosial tuh kayak punya standar sendiri yang buat mereka kayak apa ya, jadi lebih FOMO dengan
apa yang orang lain lakuin gitu loh. Dari data itu tapi kita tetap aja nih kita terus scroll terus tetap aja kita compare karena kita tuh sadar secara intelektual dan lepas secara emosional tuh dua hal yang berbeda. Jadi kita kayak ya udah kita nggak perlu compare kehidupan kita dengan orang lain, ya just fokus sama dirimu sendiri guys. Itu namanya Cognitive kognitif, emotional gap. Itu ulang lagi aja. Apa? Ulang lagi aja dari ini. itu namanya kognitif emotional gap. Kamu tahu itu nggak? Sorry. Kamu tahu nggak? Itu nggak baik, tapi tetap merasa efeknya. Itu bukan dari kelemahan diri kita atau karakter, itu cara bekerjanya otak. Oke, so kita akan masuk ke bagian yang terberat nih guys, yaitu burnout. Nah, kita nanya seberapa sering sih responden mengalami burnout karena terlalu banyak aktivitas. Misal kayak si A ini udah ikut kepanitiaan, udah ikut organisasi, masih ada kerja juga malamnya. Nah, kayak gitu. Kita tuh nanya seberapa sering sih responden itu burnout terlalu banyak aktivitas, dan hasilnya 39% bilang bahwa ya ada yang sering, ada juga 39%-nya ada yang bilang kadang-kadang. Nah, jadi hampir 80% pernah burnout karena tuntutan produktivitas. Nah, 80% itu bukan angka yang kecil ya guys. Berarti kan banyak juga yang merasa kayak burnout, capek kalau misalnya terlalu banyak produktivitas itu tadi. Nah, selain itu kita tuh juga nanya nih, pernahkah kamu memaksa diri tetap sibuk meskipun sudah merasa lelah? Dan kalian tahu 26% mereka tuh menjawab sering melakukan ini, dan 34,8%-nya mereka kadang-kadang merasakan hal ini gitu guys. Lebih dari separuh responden pernah memaksakan dirinya tetap sibuk meskipun sudah merasa lelah. Itu bukan dari dedikasi, itu self-harm yang disamarkan oleh produktivitas. Nah, kalimat itu penting banget tadi. Self-harm yang disamarkan sebagai perilaku produktivitas, kita sering kasih label positif ke perilaku self-harm itu sendiri. Padahal self-harm itu sendiri kan bisa membuat individu kita atau diri kita itu kayak merasa capek, merasa burn out, merasa kayak seumpama ya guys, kayak sekarang itu kita kayak mau ikut ini, ikut itu, terus kalau kita capek, habisnya itu kita kayak nggak mau ikut apa-apa. Jadi itu kayak membuang-buang energi kita sebelumnya gitu loh. Mending kita kayak pokoknya hari sekarang kita ikut ini, hari kemudian kita ikut itu gitu. Jadi kayak seimbang gitu. Iya. Hustle culture tuh persis kayak gitu guys. Nah, contohnya tuh kayak kita tuh pasti kan udah mikir mending kita sibuknya sekarang, nanti baru kedepannya kita bisa nyantai gitu. Nah, tapi masalahnya nantinya tuh kapan, itu nggak kejadian gitu loh, karena saking terlalu banyak produktivitas yang kita lakuin gitu. Nah, Ironisnya nih, dari survei kita 87% orang itu sebenarnya bilang keseimbangan antara produktivitas dan istirahat itu adalah hal penting. Nah, di sini kan kita bisa tahu kalau mereka tuh beneran tahu bahwa itu tuh hal penting, tapi tetap aja mereka memilih untuk burn out, mereka memilih tetap untuk terus ngejar apa sih guys? Biar pencapaian. Biar sama, biar nggak tertinggal sama teman-teman lain yang ikut organisasi, panitiaan gitu. Karena tahu tidak, dengan biasa disinilah kita sistem
dan lingkungan berperan untuk lingkunganmu. Terus untuk menguji yang selalu sibuk dan meremehkan istirahat. Nilai pribadimu akan terus bertarung dengan tekanan dirimu. Nah, kita juga nanya nih, menurutmu apakah produktif itu sama dengan sibuk gak sih? Nah, di sini yang menarik nih guys, responden kita sebesar 56,5% menjawab mungkin. Mungkin itu kan bukan iya, bukan tidak ya. Iya, mungkin tuh masih ambigu, mungkin karena juga mereka tuh masih bingung ya, kayak antara iya apa enggak. Terus juga menurutku karena dalam praktik kita sering pakai dua hal, gimana kayak mau bilang iya tapi kok ya enggak juga, gimana ya, kayak bingung juga sih jelasinnya gimana ya sih. Di sini aku mau main nih guys, devil advocate. Nah, ada nih argumen yang mengatakan bahwa kesibukan itu memang penting di tahap tertentu kehidupan. Kalau kamu tuh mahasiswa, terus kamu mau masuk ke dunia kerja, itu kan memang kompetisinya nyata ya guys ya. Jadi kita memang nggak bisa terus santai, tapi kita juga jangan sampai mengesampingkan istirahat kita. Jadi emang harus terus seimbang. Jadi jangan terlalu nge-push diri sendiri. Setuju bahwa adanya momentum yang memenangkan harus dipakai. Tapi masalahnya bukan soal intensitas kerja pada saat tertentu. Masalahnya adalah ketika harus sibuk. Jadi identitas permanen bukan strategi temporal. Nah, beda nih antara aku lagi sprint sama aku hidup untuk sprint. Nah, kalau aku lagi sprint kan berarti aku mengejar tanpa passion ya. Kalau aku hidup untuk sprint berarti aku itu terpressure nih. Aku harus berjalan di itu. Nah, yang kedua itu aku hidup untuk sprint itu adalah seperti jalan kita untuk burn out. Nah, kalau kita memilih jalan kedua itu, kita tuh kayak apa ya? Kita tuh kayak memaksakan diri kita sendiri gitu loh. Jadi say no to this. Iya. Nanti kecapean sendiri Ya, kan. kalau dari data yang udah kita dapetin itu banyak banget yang udah apa ya, tanpa sadar tuh sampai di tahap kedua itu tadi. Makanya mereka tuh kayak bingung gitu gimana cara menghentikan tahap kedua itu tadi. Nah, kita tuh dari kecil emang udah diajarin kerja keras nih guys. Kalau ini contoh nih, aku dulu tuh kalau mau apa-apa tuh aku harus bantuin ini, bantuin itu pas kecil tuh. Nah, tapi mereka tuh lupa gimana tuh cara kita ngajarin kita bagaimana itu istirahat yang baik gitu loh guys. Yang membuat kita jadi nggak merasa guilty gitu. Itu yang harus diubah. Riset atau produktif, istirahat bukan reward. Setelah kerja, itu sebagian dari kerja diri sendiri. Oke, kita mau wrap up nih guys. Dari semua data diskusi tadi, apa satu hal yang kalian pengen bawa nih? Nah, kalau dari aku sendiri ya, angka 73% yang merasa bersalah saat istirahat itu bikin aku tuh jadi pengen nulis ulang tuh kayak apa sih definisi dari produktivitas itu sendiri ya kan. Nah, produktif itu kan bukan berarti selalu bergerak. Kadang kan diam juga termasuk produktif nggak sih guys? Terus juga kadang diam itu juga bisa berarti kayak kita sedang melakukan pemulihan atau istirahat gitu. Nah, kurang lebih gitu sih kalau aku. Kalau buat aku nih, aku paling nge-highlight fakta bahwa hampir 48% itu tekanan datang dari sendiri. Itu artinya musik terbesarmu itu bukan algoritma media sosial, bukan tekanan orang tua, teman-teman sekitar, atau tuntutan kampus, tapi itu emang dari diri kamu sendiri guys. Itu suara yang ada di kepalamu, dan kalian tahu gak, itu bisa dilatih loh guys. Lanjut. Takeaway aku adalah soal FOMO akademik yang 47,8% itu, kalau hampir setengah dari kita paling takut ketinggalan soal prestasi akademik.
kita perlu menanyakan standar siapa yang lagi kita kejar, dari mana standar itu datang, dan apakah standar itu benar-benar ada. Dan buat aku, yang paling kena itu adalah 87% orang pengen seimbang tapi masih burn out. Nah, kesenjangan antara nilai yang kita pegang sama perilaku yang kita jalankan itu PR kita bersama. Bukan cuma PR individu, tapi kayak PR kita bersama bisa kita junjunglah sama satu sama lain. Kita jadiin kebiasaan baru. Yes. Jadi buat siapapun yang lagi dengerin ini sambil masih ngerasa bersalah, masih ngerasa guilty karena istirahat, kamu nggak sendirian. 73% orang itu juga ngerasain hal yang sama kayak kamu. Dan kalian tahu validasi dari data tadi tuh, kamu tuh boleh istirahat guys. Istirahat itu bukan kelemahan, istirahat itu investasi, istirahat itu salah satu dari kerjaan kita setelah kita kerja, gitu loh guys. Itu salah satu tugas kita gitu. Kamu nggak harus sibuk yang kamu anggap itu berharga. Nilai kamu bukan diukur dari berapa kamu penuh jadwalmu. Oke, terima kasih teman-teman udah dengerin episode ini. Kalau ada yang relate atau mau perspektif, komen atau DM kita ya. Sampai jumpa di episode selanjutnya. Bye guys. Oke, mau ngulang apa? Ini mau ngulang apa? Udah gitu aja. Dan itu berapa menit? Iya. Ya lihat Lihat dulu deh. Aduh, aku baru mau just skripin. Sama.